Hai, Hai, gue masuk podcast nih. asik. Udah pertanyaan udah tidur belum? Muka bantal nih. Iya udah tidur Pakai belum? kacamata dulu bentar. Udah mandi belum? Belum. Sama sih. Jangan Apa kabar semuanya? baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kacamata deh, biar gak kelihatan itu. Ajari gue bahagia bang tanpa merusak mental. Izin follow boleh dong, boleh banget di share. Banyak banget dari tadi aku pusing mau jawab yang mana dulu ya. Iya makanya gini nih satu-satu aja Coba, nih, Bang jangan Herdian dibaca deh. semua soalnya. Iya. Kalau dibaca semua pasti jelas bingung. Oke. Bahagia itu dari diri sendiri guys. Yang nyiptain kita sendiri bukan dari orang lain. Kalau kalian bergantung dengan orang lain, bahagia itu ya akan bergantung juga gitu. Ketika dia bikin kita kecewa, ya kita jadi ikut kecewa gitu. Ciptain bahagia untuk diri sendiri. Caranya kalian lebih tahu karena kalian yang punya diri itu kalian gitu loh. Kalian yang harus bisa memahami dirinya sendiri gitu. Sekali lagi jangan bergantung sama orang lain. Betul. Aku nggak ditanya dulu nih bintang tamu. Only Sya. Ya bentar dulu dong, sabar. Oh iya baik. Bintang tamu. Tawa, maaf guys. Takut kelewat itu typingannya. Terus lanjut Bang Herdian lagi. Semoga bisa berteman katanya. Ya itu aja. Kalau dari aku sih itu. Segala sesuatunya dari kita sendiri. Susah senengnya, Betul. cukup enggaknya, bersyukur atau tidak, itu dari kita. Itu semua itu hanya perantara. Itu ya teman-teman ya. Yang belum tahu naiknya gantian ya guys. Maksudnya satu-satu biar ngobrolnya nggak ke distract gitu. Jadi nggak buka komal banyak-banyak gitu loh guys. Boleh nyumbang lagu satu langsung turun. Boleh sharing tentang hidupnya yang positif. Boleh kita ngobrol bareng gitu. Apa mau nanya tentang olahraga, kesehatan? Kebetulan di sini Bang Mitch nih juga binaraga guys. Binaraga tuh. Ditembak. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu gimana? Kan Aku tertarik membahas percintaan sih untuk saat ini. Jadi Boleh. ya udah perkenalan diri dulu Itu Bang Mitch. sama Coba itu dijawab Bang Mitch. Oke, baik. Ditinggal Apa pas tuh? lagi sayang-sayangnya Pas itu lagi gimana? Kan sayang-sayangnya, sakit ya. Kan sakit. Iya memang sakit, cuman gimana ya, kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk mencintai kita terus kan. Maksudnya kalau misalnya memang sudah waktunya dia pergi, ya berarti kita sama dia menjaga itu orang cuman sampai situ aja. Selebihnya untuk sakit hatinya bakalan sirna pada waktunya. Tinggal nunggu waktu aja yang tepat gitu. Jadi banyak-banyak sabar. Kadang pasrah, kadang semangat bang buat naikin apa tuh? Buat naikin tinggi badan. Oh, langsung ke tinggi badan ya? Enggak, itu pertanyaan followersku itu. Semangat bang, harus semangat. Jadi Miss agak iya, dimaklumin ya. Oh iya baik. Jangan diketawain, mereka serius loh typingnya. Oh gitu. Semangat yang penting. Jadi optimis, pasti bisa. Gak mungkin enggak. Untuk 18 tahun apalagi seusia kamu ya, baru 18 tahun. Masih Boleh panjang. naikin mbak. Nanti Boleh. kak gantian ya kak. Gantian nanti boleh ya. Boleh. Kadang gue suka terserah lu mau apa, lu mau belangsak, lu terserah pencuek masa bodoh, tapi nggak bisa. Untuk Bang Mitch sendiri, Bang Mitch. Iya, iya. Gimana? Untuk punya ini nggak, punya solusi atau punya cara untuk menenangkan diri nggak, lewat apa gitu. Mungkin orang kan Oke. punya cara masing-masing kan ya gitu. Betul itu. Sebenarnya itu jawabannya. Semua orang punya cara masing-masing. Kalau misalnya ditanya aku gimana caranya, kalau aku pribadi gini, semua makhluk, semua orang itu pasti merasakan kegalauan, pasti melewati masa-masa galau, dan itu fine-fine aja karena ya namanya manusia gitu kan, punya hati, punya perasaan. Cuman kalau untuk aku sendiri, aku harus punya limit. Misalnya nih, untuk mengejar seseorang pun nggak ada masalah gitu kan. Untuk ya kalau lu cinta, lu sayang, ya lu kejar, ya udah gitu, nggak masalah menurut aku pribadi. Cuman kita juga harus tetap punya limit. Contoh, aku gue bakalan ngejar lu selama 2 minggu nih gitu. Tapi kalau selama 2 minggu
feedback lo nggak ada nih, atau nggak ada balasan ke guanya, atau nggak Progress. ada apa, iya nggak ada treatment ke gua balik gitu dengan hal yang gua harapkan, ya udah berarti udah untuk mendekati kedua minggu itu gue udah siap-siap untuk balik arah gitu. Gimana caranya kita sendiri yang tahu. Ntar kita ketemu lagi dengan orang baru, ataupun kita nyari kesibukan yang kita sukai. Contoh misalnya nih, aku nih lagi udah merasa kayaknya dia orang nggak suka nih sama gue, ataupun dia kayak nggak merespon gue, ya udah gue alihkan dengan olahraga, atau gue pergi ke gunung dengan hobi gue itu. Jadi tapi balik lagi, semua itu ada masanya gitu. Kita jalan-jalan kemana itu bisa hilang, cuman after dari situ pasti balik lagi. Dan yang menentukan balik lagi adalah waktu. Jadi harus sabar. Anjel, enak banget tuh Seperti jawabnya. itu. Usik balik katanya. Usik balik. Apa? Musik balik. Usik balik. Hai Pita. Jadi gini. Ah, Ketika lo ngerasa ke distract sama orang lain, banyak yang ngeganggu lo, berarti energi lo tuh baik, guys. Iya. Gitu. Anggap aja energi lo baik dan banyak gangguan. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan energi luar. Innalillahi wa Mau dia ngejahatin kita, mau dia ngebully, mau ngomongin, diemin aja. Toh nggak akan ada kurang-kurangnya kok. Kalian diomongin, kalian dijahatin tuh nggak ada kurang-kurangnya. Serius, diem aja. Semesta akan bekerja untuk itu. Iya. Kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala, kekurangan hanya milik Bobby. Kita. kita. Ya Kak Subaria, makasih udah mampir. Kalau aku bakar. Ini lumayan. Jangan dong. Yang bener buang gue kalau lagi kesel. Inilahi wa inna ilaihi rajiun. Iya bener itu, semua dikembalikan ke Allah. Ya. Anyway, aku belum kenalan loh sama semua viewers nih, sudah 1000 orang di sini. Aku boleh kenalan dulu kah? Boleh ya? Mas kenalin aku sama yang dua. Oke, Kenalan hai aja sendiri kita. semuanya viewersnya Nietzsche Terjan, Bang Herdian, Wijaya Herdian. Salam kenal semua. Parah. Sebenarnya aku baru sempat masuk room Nick kalau pagi hari ini, baru sekarang. Jamnya kebalik gue lihat kayaknya. Jamnya kebalik karena aku jam-jam kalong. Ini aja aku belum tidur, tapi menyempatkan untuk sahabatku ini Masya Allah. untuk memberikan kontribusi gitu sebagai teman juga. Iya dong. Maaf ya Oke. Mitch, Iya. aku malam Iya bisa kali ya. mampir. Iya nggak full back apa-apa. nanti. Iya, jadi untuk semuanya salam kenal. Aku Mitch, you can call me Mitch gitu kan. Kalau misalnya mau follow aku juga boleh. Jadi aku pengen jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian nih semampu aku bisa jawab ya. Kita bisa sharing-sharing bareng di sini. Barangkali aku punya pengalaman tentang apa yang kalian lagi rasakan, jadi aku juga bisa sharing, ataupun juga aku bisa mengambil dari pengalaman kalian seperti itu. Iya betul. Lanjut lagi. Kita saling feedback ya. Betul. Kita kenalan sendiri tuh orangnya ada kok. Tanyanya sendiri itu. Yang mau tanya, Ada yang mau kenalan, Bang mau Mitch? sharing-sharing boleh. Mana tuh? Siapa Di tuh? Jakarta. Itu si Pita itu. Aku Pita, asli Jakarta. Kamu di mana? Aku di Depok. Salam kenal. Oh iya, aku dari Depok ya. Salam kenal ya. Habis itu yuk ngopi. Nanti bahasnya nanti ya. Kita bahas. Aku lagi semangat banget untuk bahas percintaan nih. Gimana? Percintaan ya. Jangan digoda dulu Pita, jangan digoda dulu, sabar. Iya, Pita. Jangan ke distract Bang Mitch. Lanjut aja ya. Iya, deket banget dong. Iya. Ya udah cerita aja dulu. Oke. Enggak, aku Semarang enggak. Kamput. Aku Kalau aku sendiri Semarang. Kalau Nick ini Jakarta, Nick Bang Mitch Jakarta. Depok. Betul. Kayaknya kulit gue dong yang coklat di sini ya. Nggak pakai lighting kali. Coklat itu eksotis Bang. Pakai lilin gue. Biarin aku cari yang baru. Kok udah nyari yang baru Iya, kalian aja? itu katanya. Katanya Aku kalau cari yang baru. Kenapa tuh? Oke, cerita aja dulu Mitch, nggak apa-apa biar nggak ke distract. Cerita. Coba Bang Mitch. Coba ada yang mau ditanyain mungkin dari Katanya kalau host dan suka harus co-host. diungkapkan. Ketika diungkapkan malah asing gitu. Katanya suka harus diungkapkan. Betul banget. Apalagi kalau misalnya aku tuh orangnya lumayan straight to the point. Jadi kayak apapun yang aku rasain itu aku langsung curahin. Entah dari ekspresi, dari perkataan, dari tingkah laku. Aku tuh nggak bisa menyembunyikan apa yang aku rasakan. Mau aku senang sama orang, mau enggak. Apalagi masalah perasaan ya, perasaan suka. Jadi lebih baik daripada aku punya unek-unek sendiri, gelisah sendiri. Lebih baik aku ungkapin aja dulu, urusan diterima, direspon atau tidak itu
urusan belakangan. Yang penting kita udah lega aja dulu gitu. Nanti kalau kita udah menyatakan gitu, tinggal kita kasih effortnya aja gitu. Kalau kita memang benar-benar serius deketin itu orang, seperti itu. Oke. Iya benar. Waalaikumsalam Karim. Kalau lu sendiri gimana nih? Apanya? Apakah kalau lu suka sama seorang tuh harus diungkapin nih? Iya, tapi gue lebih ngelihat action dulu gitu loh, kayak perbuatan dulu sih gitu loh. Takutnya kalau diungkapin gue ditolak lagi gitu kan. Jadi beda versi itu sama gue. Berarti lu ada pertimbangan ya? Iya, gue masih ngelihat dulu gitu loh. Tapi kalau ditolak agak tension gitu ya kalau buat Cinik. Soalnya seringnya diterima. Luar biasa. Kalau gue pribadi gue nggak pernah ngungkapin. Jadi ya udah jalan gitu aja. Halo Kati, makasih Kati. Kati, kalau ditanya sayang nggak sama aku, ya tergantung saat itu. Kalau nggak sayang ya bilang enggak. Oh, gitu. Kalau Jadi lebih seperti itu ya teman. Jadi kita bertiga punya versi masing-masing nih. Kalau Bang Mit, Betul. Iya ya, bener ya, punya versi masing-masing ya. Iya, Nick lihat-lihat dulu. Kalau gue nggak pernah, karena Pagi ti. bagi gue cinta itu nggak harus diungkapin. Jalan nanti getaran itu akan ada guys. Getaran itu akan terjadi sendiri dengan sendirinya. Gitu. Betul, Tapi betul. lu lebih ke gengsi ya? Lu ada si Vita bilang. Kalau masa lebih ke gengsi, bukan ke gengsi. Jadi dalam proses kita berkenalan itu nanti akan naik turun, Pit. Ketika kita naik turun, kita bisa tanya nih ke hati kita sendiri gitu. Ini beneran cinta atau beneran nafsu atau apa nih? Kita harus bisa memisahkan itu. Kalau cinta itu akan bertahan lama, kalau sayang itu kan bertahan lama. Sebulan 2 bulan dilewatin keperasaan masih sama. Ya udah lanjut. Getaran apa bang? Getaran apa ya? Getaran selangkangan. Apalagi kalau nyaman, kalau nyaman itu nyaman juga terbagi-bagi loh, nggak cuma nyaman buat menjadi pasangan, bisa nyaman jadi teman, bisa nyaman jadi apapun gitu. Kalau aku lebih tepatnya ya, maksudnya kayak ya kalau kita selalu bersama itu akan muncul sih perasaan-perasaan yang kayak gue nyamannya lebih kemana ya. Misalnya kayak gue nyamannya lebih kayak kita berteman deh, atau kita kalau ada feedback ya udah kita coba jalani gitu. Memang semua berawal dari jalan bareng dulu sih gitu. Karena ketika kita ketemu orang nih ya pertama kali first date gitu kan, kita tuh tahu nih orang suka atau enggak sama kita tuh dari cara gesturnya dia, cara ngobrolnya dia, tatapan matanya. Kita tuh udah harus berasa gitu. Kita menjadi manusia tuh harus sedikit peka juga untuk diri kita sendiri. Iya kan? Kayak gitu. Tapi masalahnya kalau misalnya kita udah merasa suka gitu ya, apa salahnya untuk kita mengungkapkan terlebih dahulu, mau cewek mau cowok itu semuanya sekarang sama aja. Gitu. Daripada nanti diungkapin sama orang lain duluan gitu kan, nanti lebih sakit lagi. Itu mas. Berarti belum jodoh. Iya. Soalnya gini Bang Mits, kalau diungkapin di depan, kita tuh belum tahu nih perasaan kita ke depannya tuh bagaimana. Makanya aku bilang, kita udah ngungkapin nih, tahu-tahunya kita cuma penasaran. Cuma nafsu di depan, obses pengen memiliki, butuh validasi gitu. Itu benar juga. Tapi ketika kita berjalan nih 2 bulan 3 bulan tuh kita udah bisa memilah nih, ini cocok jadi teman atau cocok jadi pasangan atau cocok jadi apa gitu. Aku takutnya kalau diungkapin di depan teman-teman, takut mengecewakan dua-duanya. Dari aku kecewa, dari dianya juga kecewa gitu. Kalau nanti ada perubahan sikap, perubahan perilaku atau apa, takutnya seperti itu. Yang penting jalanin dulu aja. Kalau sampai sejauh mana kita ada getaran, ya itu berarti kita lanjut gitu. Kalau enggak ya udah lepas. Kalau aku sih gitu. Iya. Getarannya ya di atas kasur guys, getarannya. Sebenarnya aku lebih kayak nggak paham sih, maksudnya kayak pertanyaan yang viewersnya yang tadi itu lebih kemana? Apakah dia udah PDKT dulu atau kau baru suka, baru ngeliat udah langsung suka kayak gitu kan? Iya. Kita nggak tahu kan. Tapi kalau misalnya ada prosesnya, gitu ada prosesnya mendekatkan seseorang, terus kita merasakan ada feeling suka, ya ngomong aja langsung gitu. Kan kalian tuh ngerasain deg-degan gak sih kalau ngedeketin orang yang suka? Itu getaran itu maksudnya, kayak deg-degan gitu loh. Deg-degan, Itu getaran tadi. canggung gitu kan. Iya. Terus ada kayak Cenderung awkward menghindar juga. gitu. Kalau Bang Mit suka sama orang cenderung menghindar atau cenderung mendekat?
beda-beda, tergantung case-nya. Kadang aku dari benci pun bisa jadi cinta gitu. Kadang kalau dari yang aku suka banget bisa berbalik jadi kayak biasa aja gitu. Jadi kayak maksudnya Jadi ketika sorry. Bang Mitch tertarik sama seseorang, gue tertarik nih sama dia nih. Lah itu kecenderungannya menghindar atau mendekat? Oh, mendekat lah. Mendekat. Karena kan gue yang tertarik gitu. Jadi gue harus mencoba gimana caranya harus mendekat dong. Oke. Lo sendiri nih? Gua belum, gua agak menjauh. Nah, sama. Ini teman-teman ya. Jadi versi tiap orang tuh beda-beda teman-teman. Gak bisa disamakan. Iya, Mungkin betul, ada betul. kalian tertarik dengan seseorang, itu mendekat, effort, berusaha. Tapi cari perhatian gitu. diperhatiin jarak jauh. Ya, diperhatiin jarak jauh gitu. Sama. Bukan gengsi ya teman-teman ya. Kita punya cara masing-masing gitu. Betul betul. Mungkin Kalau kalian teman-teman bisa juga punya menilai, pilihan kayaknya gue lain. lebih kayak straight to the point atau kayak lebih murah gitu, lebih gampang gitu. Lebih lenje gitu ya. Lebih kayak ya udah, ayo, ya udah, iya gitu kan. Tapi itu kayak sih kalau misalnya aku yang lebih suka duluan ya, aku orangnya lebih effort gitu karena anyway my zodiac is Aquarius ya, jadi kayak sedikit gitulah. Ada yang paham sih dengan Aquarius? Akhirnya zodiaknya keluar tuh guys. Iya, Langsung keluar. bahas zodiak. Kalau aku lebih ke Sabtu ya, lebih ke weton nih loh. Oh gitu. Soalnya di sini kalau lu ngomong zodiak panjang zodiak langsung. Ya pas kehidupan ya kasar. Kasur lah ya. Kehidupan tuh ada hubungannya sama kasur nantinya teman-teman. Nggak murah juga kok, Mitch. Maksudnya dengan lu ngobrol langsung gitu nggak murah juga. Kalau lu ngerasa ganteng, kalau lu ngerasa oke, ya Percaya diri. Percaya diri ya. Ya muridnya juga bercanda kok, tenang aja. Aku lebih orangnya tuh lebih, tapi jujur aku tuh orangnya susah membuat suka sama orang, jatuh cinta ataupun lebih kayak ada prosesnya agak sedikit lama untuk tertarik suka sama orang. Oh nih cakep nih ada gitu, ya is okay gitu. Cuman kalau untuk relationship aku ada sedikit proses gitu loh untuk menuju ke sana gitu. Maupun aku yang lebih suka duluan gitu. Karena mungkin kayak seminggu 2 minggu hambar nih gitu. Jadi kebalik dia yang kayak gitu. Tuh Aquarius lebih seneng proses yang menarik ke dalam. Ya karena dia susah tertarik sama orang yang bener-bener gitu ya untuk relationship. Gitu teman-teman. Intinya jangan pernah main-main sama Aquarius deh, karena sekali kecantol sama Aquarius Bukan di luar aja. susah lepas. Susah lepas main sama. Tapi kalau sekali Aquarius benci, kayaknya benci seumur hidup deh. Yeah, exactly. Aquarius itu November bukan sih? Agak serem Aquarius kalau benci orang. Januari dong. Sebenarnya kalau udah nggak respect ya, bukan benci, dia nggak benci, cuman kalau udah kecewa dia unrespect. Jadi Pisces gimana bang? kayak siapa Pisces? Enggak, itu tiba-tiba nanya. Aquarius itu Jadi mulai bahas zodiak ini guys. Iya kan gue bilang tadi kalau udah Iya, iya. sudah ngeluarin Langsung ya. zodiak nih, dia begitu ini mereka langsung. nggak apa-apa. Nanti kita alihkan lagi ke percintaan, karena ada nyambung-nyambungnya juga kok ke percintaan. Ini siapa yang typingnya gede? Physical attraction won't last long guys, but bonding emotion, ya. Jadi dia lebih ke emosional dulu. Aku jujur aku nggak Cancer gimana? expert dalam bidang zodiak. Aku nggak expert, jadi aku cuma tahu dikit-dikit aja. Takutnya nanti salah gitu loh. Ini yang baru bergabung ya, yang 28 orang gantian ya kalau mau naik ya. Maksudnya kita sharing satu-satu biar ngobrolnya nggak ngaco gitu, biar fokus. Makanya gantian kalau yang mau naik nanti gantian gitu. Ini ada yang mencet Aquarius soalnya. gampang marah, gampang baikan bener. Dia gampang, Makasih bukan gampang teman-teman marah yang baru sih, gabung ya. gampang ngambek dia. Tapi bayinya juga cepet gitu. Dia asal diinin juga udah gitu. Cancer sama Pisces agak mirip-mirip kelakuannya. Kalau Cancer gimana kak? Berarti Bang Mitch yang memang menguasai zodiak nih berarti. Bang Effendi. Iya. Kalau mau nanya zodiak bisa ke little Bang bit interesting Mitch. about. Kalau nanya weton bisa nanya ke aku ya. Nah tuh, Kalau nanya apa ya ke aku ya? Tarot. gua wow gitu. Gak bisa. Bantu tap-tap ya guys, bantu tap. Cek kodam bang katanya.
Love Kita language memang ini guys, kita background kita berbeda ya. Masing-masing dari kita punya background berbeda. Love language apa tuh? Mungkin itu boleh dijawab. Love language. Love language kalian apa? Aku quality time, touching, terus apa ya? Communication. Love language. Komunikasi kalau aku sih. Aku ewong sih. Iya, touching gak berarti sama. Touching Sama aja. gak tuh? Enggak. Gue nggak ewong ya. Gue nggak ewong. Jumat Pon tuh orangnya keras kak. Jumat Pon tuh orangnya keras. Anjir ngewong. Ternyata Itu termasuk bahasa- ini guys, physical Kata- touch ya. Jadi kata ada Bang orang Herli yang gini senang kemarin. dibelai. Kata Bang Gimana, Herli gimana? gini kemarin, Nick siapa tahu mereka nggak ngerti ngewong. Enggak, Bunda Korla udah mempromosikan kata-kata itu se-Indonesia. Udah ngerti, gue bilang tuh bukti mereka paham. Itu berarti termasuk physical touch ya teman-teman. Kalau kalian suka Iya, dielus kepalanya, digandeng tangannya, atau mungkin dipeluk atau apa, itu berarti lebih ke situ teman-teman. Tapi ada juga yang nggak suka. Ada juga orang yang nggak suka digituin, itu ada. Dan ada juga orang yang nggak suka ngelakuin itu ada juga. Betul. Jadi pahami diri kalian sendiri, ngertiin diri kalian sendiri, kenali diri kalian sendiri, kalian akan enak hidupnya, akan nikmat pokoknya gitu. Enggak tadi apa? Waalaikumsalam Kak Mat. Waalaikumsalam. Paham Aku lah, lebih udah 17 treatment sih, treatment apa sih namanya? Waalaikumsalam. Act of service aku. Ngomong selesai bubuk sendiri-sendiri kalau aku. Itu berarti ada butuhnya doang ya guys, jangan ya. Kalau habis ituan ya bubuk bareng lah ya. Ya, Pon itu macam-macam. lebih keras ya. Pon itu sebenarnya keras kepala guys, aslinya. Keras kepala. Aku nggak paham jujur ya, maksudnya ngebahas zodiak, primbon atau sio gitu, tarot. Aku nggak ahli di situ guys. Aku lebih realistis orangnya gitu. Aku memandang seseorang tuh lebih ke sikapnya dia, etikanya dia gitu loh. Jadi aku nggak peduli mereka zodiaknya apa. Kadang ada juga Iya. orang bergaul tuh ngelihat zodiak gitu. Oh lu Gemini ya? Ah, gue nggak cocok kalau sama gue Gemini gitu. Jadi aku nggak kayak gitu loh. Ya, selagi dia baik-baik aja ya udah ya. Iya, gitu. selagi dia baik-baik aja. Udah. Semua orang tuh baik kok. Semua orang tuh dasarnya baik teman-teman. Cuman cocok-cocokan. Jadi misalnya orang baik itu belum tentu cocok nih sama kitanya. Nih, Itu. itu dipaksa sama Antika. Kakak Wijaya, Jumat Pahing gimana? Jawab katanya. Paling itu galak ya guys. Paling tuh pengen menang sendiri sebenarnya. Apa nih? Ini bebas Bisa dikasih rokok di sini ya. Sorry. Bebas rokok. Sabtu cocok sama hari apa? Sabtu jangan sama Sabtu. Sabtu jangan Cari hari sama lain. Sabtu. Cari hari lain. Nyimak. Gitu. Tapi jangan terpatokan ya teman-teman ya. Jadi gini, baik, semua orang tuh baik, tapi belum tentu cocok jadi pasangan kita. Thank you. Semua orang tuh baik, tapi belum tentu cocok jadi teman kita. Tapi pada dasarnya semua orang itu baik. Tinggal kita bisa ngelihat atau enggak. Kita lebih tertutup sama kekurangan dia apa kelebihan dia. Jadi usahakan kita ngelihat orang yang kelebihannya aja gitu. Kalau kekurangannya masing-masing diri kita pasti punya kekurangan. Itu nanti hidup kita kan lebih enak sih, lebih berpositif thinking gitu. Gitu. Aul. Ini Aul yang kemarin bukan? Yang tiba-tiba mentil. Yang tiba-tiba turun itu nggak tahu. Tiba-tiba turun lagi enak cerita. Kita welcome. Bener Salah gak? satu dari kalian ada nggak yang mau sama aku? Tiba-tiba menawarkan diri. Kebaikan bisa disalahgunakan, itu emang benar. Kebaikan itu kita jangan terlalu ngasih effort lebih kalau orang itu nggak effort sama kita sih. Gitu aja sih. Maksudnya Jadi feedback. semuanya harus sesuai dengan Kontrol. takarnya gitu. Jangan lebih, jangan kurang. Tuh. Paulina, halo. Iya, jadi kalau kita effort sendiri ya kita lelah dong gitu. Kita capek gitu kan. Jadi kita harus kontrol gitu loh. Kontrol.
oh tumben nggak makan. Nanti bentar lagi. Perlunya kontrol teman-teman, kontrol perasaan, kontrol diri, segala macam harus dikontrol. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga kurang. Gitu. Kontrol. Karena hubungan pertemanan tuh nggak bisa dihitung dari jangka waktu guys. Kadang kita 10 tahun berteman juga kita bisa jadi musuh bebuyutan gitu loh. Jadi makanya kita harus kontrol. Kalau kita mau awet, bahkan sama temen yang seminggu baru kenal pun kita bisa lebih akrab kok daripada yang 10 tahun kenal itu gitu. Makanya Iya. nggak ada jangka waktu dalam pertemanan itu gitu. Kalau nggak enakan gimana kak? Nah itu nyiksa diri. Enak itu harus dikontrol juga kak. Kalian boleh memikirkan orang lain, tapi pikirin diri kalian dulu. Itu pikirin diri kita Itu sendiri dulu. jadi kalau dibilang gak enakan itu menjadi kekurangan gue sih parah. Itu salah satu yang nggak bisa gue perbaiki sampai sekarang gitu. Jangan nangis, jangan nangis. Contohnya gimana bang? Biar teman-teman paham nih. Contoh nggak enakannya, menurutmu yang paling merugikan dirimu sendiri itu apa? Karena Gue gak bisa marah sama orang. Gue gak tau kenapa gitu. Seburuk-buruknya aci anak. orang yang pernah gue temuin, sejahat-jahatnya orang yang pernah gue temuin ke gue gitu, Salah. ujung-ujungnya gue bukan biasa aja gitu. Walaupun gue tahu gue pernah sesakit itu gitu, tapi gue tuh nggak semarah-marahnya. Gue tuh nggak pernah yang terlebay gitu loh, sampai marah, sampai benci sama orang, nggak pernah gitu. Jadi kayak Itu lebih ke dendam berarti. Maksudnya gini, itu berarti masuknya ini bang Mit. Kalau menurutku orangnya tuh ya udah, yang udah ya udah gitu. betul, Kalau nggak enakan versi ini tuh mungkin gini, nggak bisa nolak. betul itu Yuk nonton yuk maksudnya gitu. Padahal nggak ada Salah duit satunya nih. Iya Betul. gitu. Nah teman-teman kalian jangan memaksakan. Intinya sih. Kalau itu. boleh Kalau cerita, sorry. Kalau boleh cerita, gue lagi mumpung lagi ingat ya, gue potong, sorry banget. boleh. Jadi gue pernah sekecewa gitu sama pertemanan gue. Di tahun 2000 berapa ya? 2020. Gue tuh punya teman sekolah, tepatnya teman sekolah. Gue pulang ke sekolah, pulang kerja. Ini udah lulus ya, gue pulang kerja. Gue selalu menyempatkan diri untuk datang gitu kan. Selalu tuh hampir setiap malam gitu mampir. Gue lagi capek pun gue tetap datang, karena itu salah satu gue nggak enakan. Datang nongkrong gitu. Pokoknya hampir setiap hari gitu, setiap pulang kerja. Akhirnya satu waktu gue kecelakaan. Sampai sekarang gue masih inget banget, gue kecelakaan gitu. Gue kecelakaan jauh gitu kan, gak ada yang bisa dihubungin, dan yang bisa dihubungin malah temen baru gue. Gue dianterin ke rumah, gue dianterin sampai tempat rumah sakit yang gue dirawat selama 3 minggu itu gitu kan. Gue dirawat selama 3 minggu karena tangan gue yang sebelah kanan patah pada waktu itu. Terus gue hubungin teman-teman sekolah gue di grup gitu, gue di sini nih gitu, di tempat dirawat itu kan. Nggak bilang gue minta dijenguk, nggak bilang ada segala macam, cuman se-effort itu karena gue nggak enakan. Gue selalu tidak bisa menolak ketika lo invite gue untuk datang nongkrong. Tapi ketika selama 3 minggu gue dirawat, tidak ada satupun yang jenguk gue. Dan di grup sekolah itu dia bilang gini, ada satu orang yang gue masih ingat sampai sekarang. Dia bilang gini, ya lo nggak bisa maksa kita dong buat datang, karena kan kita punya kesibukan masing-masing. Dan sampai sekarang gue masih ingat. After dari situ gue keluar grup dan gue nggak pernah menghubungi mereka itu selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu akhirnya belakang-belakangan dia datang ke rumah gue selalu menghindar. Mereka datang ke rumah gue untuk main, mungkin untuk sekedar minta maaf, gue selalu menghindar. Akhirnya apa? Ya balik lagi gitu, gue orangnya nggak enakan, gue orangnya cepet kayak lupa, ya udahlah gitu, yang udah gitu. Sampai akhirnya mereka tuh mengakui semua kesalahannya mereka yang mungkin berapa tahun kesini kita tuh semakin dewasa gitu ya, semakin bisa berpikir. Udah akhirnya gue nongkrong lagi gitu. Nah satu waktu gue cerita tentang ini semua gitu. Lo tau gak sih, gue bela-belain pulang kerja, gue ceritain situ semua unek-unek gue. Sampai akhirnya 3 minggu loh, 3 minggu 1 hari pun gak ada yang datang jenguk gue gitu. Gue bukan butuh duit lu, gue bukan butuh lu bawain gue snack atau segala macam. Butuh support gitu.
Gue support di mana yang waktu itu pas tangan gue patah tuh gue lagi banyak kegiatan, tiba-tiba tangan gue patah, gue nothing to do gitu kan. Gue cuma butuh support dari temen, tapi jawabannya yang sungguh menyakitkan, dan sampai 5 tahun ini gue masih ingat kata-kata itu. Ya lo nggak bisa maksa kita buat datang dong, karena kita punya kesibukan masing-masing. Itu salah satu apa ya, kekurangan menjadi orang yang gak enakan. One day lo kecewanya bakal lebih berat. Itu dia intinya. Iya. Iya, intinya ya kontrol itu tadi ya. Jangan memaksakan diri untuk menerima ajakan seseorang yang kalian sendiri sekiranya nggak mampu, teman-teman. Betul. Iya. Betul. Yang sekiranya kalian nggak mampu, ya udah bilang aja nggak bisa, atau maaf ya, kali ini aku nggak bisa, atau gimana. Gitu. Ya. Sampai Bahagiakan akhirnya diri sekarang, sendiri dulu. betul, bahagiakan diri sendiri. Sampai sekarang gue untuk berteman tuh benar-benar memilih banget, dan cukup sedikit ya teman gue tuh dibandingkan zaman dulu tuh. Kalau bisa dibilang dulu 1000, sekarang udah tinggal 99 orang doang kali gitu. Segitu banyaknya yang gue tinggalin, dan gue menjadi sosok yang introvert. Dibilang introvert dalam arti bukannya yang nggak bisa bergaul gitu, bisa, cuman lebih mengurangi pertemanan gitu, secukupnya aja, seperti itu. Itu. Oke. Bangga. Iya, kalau aku ya gitu juga sih, lebih introspeksi diri juga sih, kayak kadang aku ngerasa jangan-jangan aku yang salah nih gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku tuh paling kayak ya walaupun mungkin temen itu nggak bener ya, mungkin menurut versi aku gitu. Kadang aku juga berpikir ke diriku sendiri, oh mungkin aku yang jahat buat dia, atau mungkin aku yang terlalu baik buat dia gitu kan. Jadi makanya kadang yang menjauhkan itu bukan aku sebenarnya, kadang keadaan gitu. Keadaan yang bikin jauh. Misal kayak aku berusaha untuk memperbaiki diri, otomatis aku mencari kesibukan. Semakin aku sibuk, aku lupa akan mereka gitu kan. Jadi muncullah orang-orang baru nih, circle-circle baru gitu kan. Ya dengan begitu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal. Selamat bekerja yang di jalan, hati-hati di jalan. Semoga kalian hari ini dipenuhi dengan rezeki dan kesehatan yang berlimpah. Makasih Kak Vivian. Didekatkan dengan orang-orang baik. Live kita setiap hari jam 8 ya paling telat, jam 7 paling cepat. Hari Jumat sama hari Minggu jam 8 malam ya teman-teman ya. Bagi yang ketinggalan live ini ada di YouTube aku ya. Di Twitter ya. Amin. Mudah-mudahan sesi ini menjadi sesi yang paling boom ya. Iya. Amin. Amin. Sepertinya iya. Iya. Teman-teman makasih ya udah datang ya, udah hadir. Salam kenal dari kita semua. Aku menghargai setiap momen. Jadi misal aku ketemu sama siapa gitu, Kak Salma, halo. Aku kasih jalan, enggak kok. Kamu kita masih 15 menit kok ngobrolnya. Gimana mas? Jadi buat kalian tuh kita jangan menjauh sama orang kalau menurut aku. Jadi yang namanya manusia kan pasti akan ketemu orang terus, membuka diri gitu kan, membuka bisa untuk bekerja atau bergaul, itu pasti kita akan banyak orang baru. Cuman Waalaikumsalam. kita jangan terlalu memikirkan hal-hal negatif tentang orang itu gitu. Kita jangan menjudge gitu. Kadang apa yang kita judge itu kadang itu terjadi gitu loh guys. Jadi kita jangan berpikir berlebihan gitu. Iya. Alam bawah sadar kita bekerja guys. Jadi kalau kita berpikir buruk tentang seseorang, ya itu bisa jadi nanti akan kejadian gitu. Makanya usahakan untuk berpikir positif teman-teman. Gitu. Kadang udah males ngumpul sama orang-orang.
Ya Positif itu. juga bahaya garis 2 ya. Kalau udah punya pasangan itu nggak bahaya. Yang bahaya tuh yang belum punya pasangan tiba-tiba garis 2. Salmannya ada aja ya. Iya. Iya, salam kenal teman-teman yang baru gabung ya dari kita bertiga teman-teman. Kemana sih? Telepon nih. Mental. Mental dia.